Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 dalam suasana yang lebih santai, lebih rileks. Kita siap-siap untuk menghadapi perdagangan berikut. Hari ini saya punya 3 pilihan saham, kemudian ada juga satu request yang kemarin masuk ya hari Kamis kalau nggak salah, tapi lupa saya bahas atau kelewatan, saya nggak terbaca komennya, jadi saya bahas hari ini aja. Seperti biasa kita akan mulai dengan melihat IHSG. Kalau kita lihat di panel sebelah kanan saya ini, IHSG ada di level 6023, warnanya hijau, naik 0,28%. Di sini teman-teman lihat ya, ada gap up, kemudian indeksnya naik. Sempat lebih tinggi, ada upper shadow yang lebih panjang, dan seperti yang sering saya katakan, saya selalu melihat upper shadow itu sebagai kekuatan penjual. Nah, di sini kita akan mengatakan IHSG memang lagi jalan naik sih. Kelihatannya dia lagi jalan naik, tapi naiknya gimana ya? Udah makin slow gitu, udah makin woles dia, udah nggak terlalu kuat lagi. Setelah sempat dengan candle-candle besar di sini, ini candle besar, kemudian ini upper shadow-nya panjang, lower shadow-nya panjang. Candle terakhir kayaknya udah makin imut. Ya, kita harap sih IHSG masih terus bisa menguat walaupun di tengah ketidakpastian ya. Ya, emang pasar penuh ketidakpastian ya. Tapi kali ini agak lain karena kita di tengah wabah COVID yang makin menggila. Kita udah tahu udah ada beberapa aturan baru mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Saya kira untuk beberapa kantor juga udah kembali work from home. Tidak banyak lagi kantor yang mengizinkan karyawannya untuk beraktivitas dari kantor karena dibatasi oleh peraturan pemerintah. Ini tentu saja akan berdampak kepada beberapa sektor ya. Tapi kayaknya kalau trader sih gimana ya? Tetap aja kan. BEI buka selama Bank Indonesia nggak libur, BEI juga akan tetap buka. Jadi tetap bisa menghasilkan uang dari pasar saham. Tenang aja. Selanjutnya kita punya IHSG ini kalau dia masih akan naik ya. Kalau dia masih akan naik, itu teman-teman bisa lihat target berikutnya itu ada di, saya punya Fibonacci yang biru ini, di resisten paling dekat itu di angka berapa nih? 6134,88, itu puncak yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2021. Itu adalah resisten berikutnya ya. Resisten ini kan udah tercapai nih, resisten Fibonacci yang biru ini 23,6% di angka 6042. Ya memang begitulah kalau kerja dengan Fibonacci. Kalau menganalisa dengan Fibonacci itu sangat-sangat terbantu ya. Kita bisa lihat dengan bagus resisten-resisten mana aja yang akan tercapai. Dan kemungkinan besar IHSG-nya atau sahamnya akan tertahan di situ. Bisa tertahan, bisa bermain-main kecil ataupun langsung berbalik arah. Nah, walaupun kita membutuhkan interpretasi lebih lanjut mengenai pergerakan harga, tapi paling enggak Fibonacci udah bisa membantu lebih jelas kira-kira mau sampai di mana pergerakan untuk beberapa candle kemudian. Teman-teman yang masih punya posisi di tengah pasar, terutama yang pegang saham-saham big caps, yang first layer, itu mestinya lebih hati-hati ya. Kita lihat aja di sebelah kanan saya punya saham itu ada TLKM, ada BBRI. BBRI naik 1,27%, 50 poin naiknya. Kemudian TLKM turun 1,29%, turun 40 poin. Artinya ini untuk first layer-nya aja masih bergerak tidak menentu. Ini yang mengakibatkan IHSG masih bermain-main di situ aja. Jadi dia punya saham-saham first layer itu atau penggerak utama IHSG-nya tidak bergerak dalam satu arah yang sama, tidak serempak bergeraknya. Misalnya semuanya naik gitu kan, walaupun ada yang 1%, ada yang cuma 0, sekian persen, tapi sama-sama bergerak naik, maka IHSG tentu saja lebih mudah naik. Kalau dia bergerak tidak searah seperti ini, ada yang hijau, ada yang merah, ya hasilnya tercermin dari IHSG kita. IHSG-nya akhirnya kelihatannya ya begitu-begitulah, so-so bergerak sideways nggak jelas gitu. Nah, yang punya saham-saham big caps, first layer, itu harus lebih hati-hati dalam menghadapi perubahan arah dari IHSG.
bukan IHSG yang menentukan pergerakan harga ya, tapi pergerakan harga-harga saham utama itulah yang kemudian tercermin pada IHSG. Jadi teman-teman jangan lihat, oh IHSG-nya turun, maka saham-saham utamanya akan turun. Enggak. Sebaliknya itu yang terjadi adalah karena saham-saham utamanya bergerak turun, maka IHSG-nya akan turun seperti itu. Jadi bukan IHSG yang dilihat untuk menentukan harga saham-saham utama, enggak. Harga saham utama yang bergerak kemana itu kemudian yang menjadi faktor penentu untuk pergerakan IHSG. Tetapi dari IHSG ini kita bisa melihat kira-kira kalau IHSG-nya naik, artinya kita punya pasar sumringah, cerah, lebih banyak saham yang bergerak naik, lebih mudah kita dapat cuan. Itu aja kan. Kawan-kawan yang baru ketemu dengan channel Stock Technician, yang baru bergabung dengan saya di channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Channel ini adalah channel yang mengkhususkan diri untuk membahas mengenai teknikal. Jadi semua saya analisa secara teknikal. Yang masalah fundamental tidak saya perhitungkan, yang masalah bandar kurang saya perhitungkan, dan yang masalah news, masalah rumor itu saya kesampingkan. Sepenuhnya hanya bergantung pada teknikal. Apa yang kelihatan di chart, itu yang saya baca, itu yang saya sampaikan. Jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Karena selain teknikal, kita juga akan membahas masalah-masalah pernak-pernik di seputaran trading saham di Bursa Efek Indonesia. Yang punya saham, entah itu nyangkut atau lagi ngincar saham tertentu, pengen dibahas, jangan ragu-ragu, langsung tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di kesempatan berikut. Kita lihat saham PNBS. Saham PNBS ini request dari seorang kawan ya, ada di kolom komentar. Kemarin cuman saya kelewatan, saya nggak sempat baca, saya langsung bikin video dan langsung tidak terbaca gitu deh. Jadinya ya, seperti saya katakan, kita bahas hari ini. Teman-teman bisa melihat PNBS. Lihat dulu sebelah kiri ya, seperti biasa saya selalu melihat ke sebelah kiri. Oke, ini harga sahamnya bergerak naik, sempat tertidur di harga 50-an, kemudian mulai bergerak naik, itu ya teman-teman bisa rasakan ini naik. Kemudian agak tertahan di resisten, jadi ini resisten, nah ini tertahan di sini ya. Seperti biasa saya punya resisten, saya usahakan selalu berwarna merah. Lalu supportnya ada di mana? Nah, supportnya itu teman-teman bisa lihat ini dengan jelas sekali ya. Ini adalah support. Nah, seperti biasa, support itu saya kasih warna dengan hijau. Nah, teman-teman bisa lihat, wow ini artinya dia bergerak dalam range tertentu. Volumenya juga ya masih so-so ya. Belum ada yang menunjukkan arah yang pasti. Ya, memang nggak ada yang pasti di pasar, tapi seenggaknya kita bisa menunjukkan atau membaca kecenderungan pergerakan harga. Kalau seperti ini, teman-teman lihat ini sideways seperti ini, maka teman-teman untuk para pengguna indikator, nah bisa menggunakan indikator CCI. Jangan gunakan MACD pada saat seperti ini, karena ini kan dia bergerak sideways. Lebih afdol, lebih asik kalau kita menggunakan CCI. Lihat aja pada saat CCI bergerak naik seperti ini, harga saham cenderung bergerak naik, ya kan? Pada saat CCI bergerak turun seperti ini, harga saham ikutan bergerak turun. Sebenarnya sih harganya yang bergerak duluan, CCI-nya hanya menggambarkan. CCI hanya pencerminan dari pergerakan harga. Demikian juga semua indikator lainnya. Yang namanya indikator itu harga udah bergerak, barulah indikatornya menunjukkan kecenderungan. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat ini CCI udah bergerak turun di bawah angka 100. Artinya kita udah mesti waspada. Kalau di CCI ini kan sebenarnya sinyal sell ya. Pada saat harga bergerak turun menyeberang dari atas 100 turun ke bawah 100. Itu sebenarnya kecenderungan harga untuk bergerak turun. Sekarang kita akan melihat bagaimana mendeteksi apabila saham PNBS ini bergerak naik. Pertama, apabila PNBS bergerak menembus kita punya resisten 163 ini, kemudian bergerak dengan volume yang cukup tinggi seperti ini, dua volume ini kan kelihatan tinggi ya. Nah, teman-teman tinggal lihat apa terjadi spike volume seperti itu. Dan kalau mau lihat indikator, pada saat indikator CCI
menembus angka 100. Jadi pada saat kita lihat ini mulai menekuk ini ya. Kalau kita lihat di sini CCI-nya di harga 85, di hari sebelumnya itu 92. Artinya dia udah mulai turun 92, 85. Kalau tiba-tiba besok CCI-nya naik lagi di atas 100, berarti harga udah bergerak naik lagi ya, menembus resisten. Teman-teman tinggal cek dia punya volume. Apabila volumenya bergerak besar, tinggi juga, artinya kecenderungan PNBS akan bergerak naik. Tapi kalau harganya malah bergerak turun, ini CCI-nya juga akan turun ikutan begitu, sehingga teman-teman mesti menunggu lagi di area support sekitar 116. Nanti belinya di 116 lagi. Lihat belinya kapan? Pada saat CCI mulai nekuk naik lagi, pada saat CCI bergerak menembus angka minus 100, itu sinyal beli. Di situ kita beli untuk dapat cuan lagi di sekitar area resisten. Seperti itu aja terus. Sekarang saya mau lihat BJBR. Teman-teman bisa lihat ini saya punya chart BJBR. Paling pertama kita tentukan dulu supportnya ya. Supportnya ada di area sini. Seperti ini ya, dia punya support. Ini kita lihat mudah-mudah aja kan, nggak susah kan. Cuma lihat ini. Oh, di sini ada pembalikan arah. Kemungkinan besar ini adalah support. Kemudian untuk resistennya, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Lihat juga di sebelah kiri di mana ada pembalikan arah. Pembalikan arah terjadi. Oh, di sini dekat-dekat ini. Oke. Teman-teman bisa jadikan sebagai resisten terdekat untuk ya kemungkinan ini akan membalikan arah untuk BJBR. Tapi kalau di sini kemudian tembus dia punya resisten, ya alhamdulillah berarti kita besar mendapatkan cuan yang lebih lanjut. Kalau kita lihat di bawah sini, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan dia lagi trending turun ya. Lagi trending turun. Berarti teman-teman lihatnya indikator MACD. MACD-nya kelihatannya udah akan nekuk naik lagi nih. Dilihat histogramnya. Histogramnya ini warna merah artinya dead cross. Dia bergerak dari wilayah negatif. Makin lama makin kecil mendekati area positif. Berarti ini jarak antara MACD dan sinyal itu makin mendekat. Nah, pada saat dia terjadi golden cross, ini histogramnya akan beralih dari wilayah negatif akan menjadi wilayah positif. Jadi warna merah dia akan berpindah bergeser ke arah area hijau. Begitu ya untuk melihat dia punya MACD. Mudah kan? Apa-apa yang ada di indikator itu bisa kita baca dengan mudah, tercermin. Asal kita tahu bacanya kita bisa lihat dengan gampang. Saya kira indikator bisa membantu. Kemudian kita lihat untuk harga BJBR sendiri, teman-teman bisa lihat dalam pergerakan turun gini kan volumenya imut. Artinya apa kalau dia imut seperti ini? Artinya pasar kurang bergairah, kurang menyambut atau ya transaksi tidak marak terjadi pada saat harga BJBR sedang turun. Bisa teman-teman bandingkan dengan harga BJBR di sekitar bulan Desember 20 sampai sekitar Januari 2021 itu volumenya tinggi-tinggi, harga bergerak lincah, pasar menyambut dengan baik. Pada saat itu teman-teman melihat harga BJBR sedang ya bergerak naik. Jadi bisa kita katakan atau bisa saya simpulkan pada saat ini pergerakan BJBR tidak sesuai dengan tren. Ya, berlawanan dengan arah tren. Akibatnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa tren sebenarnya ini sedang naik. Cuman kali ini BJBR-nya sedang kontra tren, sedang berlawanan dengan tren, maka dia sedang terjadi koreksi. Orang katakan ini, ya inilah koreksi sehat. Nah kan pada saat dia sedang naik, kemudian dia berbalik arah, bergerak berlawanan dengan tren, itu koreksi sehat. Kalau koreksi yang nggak sehat itu kayak gimana? Kalau koreksi yang nggak sehat itu misalnya seperti di sini, ini koreksinya nggak sehat di sini. Lihat di sini, pada saat harga bergerak turun, volumenya naik, volumenya tinggi gitu ya. Nah ini nggak sehat ini. Ini artinya trennya sedang turun. Berarti apanya? Arah pergerakan itu sesuai dengan tren. Nah ini ya volumenya gede-gede di sini. Pada saat teman-teman melihat, wah harga turun, volume kecil, berarti tren sebenarnya ini adalah arah sebaliknya.
teman-teman bisa memasang watchlist di sini. Diperhatikan tiap hari kalau dia mulai bergerak naik, ada pertumbuhan volume, ada peningkatan aktivitas transaksi, kemungkinan kita bisa dapat cuan. Kalau mau tunggu lebih sabar, mungkin ya kita bisa dapat harga BJBR di sekitar 1160, 1150, ini di sekitar area support kotak hijau. Kalau mau lihat di area merah, inilah resisten pada saat harga BJBR menurut kita punya resisten di 1325, itu kemungkinan teman-teman bisa melakukan buy on breakout, bisa dapat cuan karena tembus satu resisten, kemungkinan harga kembali bergerak naik. Kalau saya menggunakan Fibonacci, teman-teman akan lihat Fibonacci saya yang terpasang ini warna kuning, maka teman-teman akan mendapatkan area support kotak hijau itu ada di sekitar level 261,8. Ini adalah salah satu area yang cukup bagus untuk terjadinya pembalikan arah. Jadi yang seperti saya katakan, kemungkinan teman-teman bisa dapat di harga yang lebih murah. Tadi saya katakan berapa? Di sekitar 1150 ya. Sekitar area kotak hijau sini ya, artinya ya agak turun-turun sedikit dari 261,8. Teman-teman bisa ya dapat sedikit harga yang lebih miring. Kalau besok ternyata naik gimana Pak? Begini ya, kalau besok dia naik kan volumenya juga masih kecil, nggak ada volume yang terlalu besar. Artinya ya mungkin aja dia bergerak naik 1-2 candle, nggak ada masalah kan, no problem dia bergerak naik. Tapi yang jelas untuk bergerak turun itu kita masih nunggu di bawah. Kalau teman-teman yang mungkin trading dalam jangka waktu yang lebih singkat, 1-2 hari, kalau besok hijau masih bisa dapat cuan, tapi jangan panjang-panjang ya. Kemungkinan besar ini masih bisa turun sampai ke kita punya level support. Selanjutnya saya punya saham Care. Nah, saham Care ini masih baru ya, IPO-nya masih tahun lalu, bulan Maret tahun 2020. Sebenarnya itu agak-agak gimana rasanya kalau mau atau harus menganalisa saham yang baru IPO gitu ya, baru setahun 2 tahun, kita belum jelas dia punya arah pergerakan. Seperti itulah kalau baru IPO itu biasanya teknikalnya masih agak-agak susah untuk ditafsir. Tapi ini nggak apa-apa lah, kita coba lihat. Untuk Care ini, saya gambarkan dia punya support di kotak hijau situ, kemudian resistannya ada di sini. Nah, ini kayaknya berbau-bau alat-alat kesehatan ya, mungkin support untuk sistem kesehatan. Saya nggak tahu ini perusahaan apa. Seperti biasa, saya nggak terlalu peduli ini perusahaan apa. Yang penting kita lihat hanya teknikalnya aja, chartnya aja. Mau perusahaan apapun, kalau chartnya bilang bagus, berarti perusahaannya baik-baik saja. Nah, di sini teman-teman lihat udah ada di sekitar area support, kemudian mulai mantul, ya kan? Ini kan pertama warna hijau ini di sekitar 350 ini adalah resisten. Teman-teman bisa melihat pada saat terjadi penembusan resisten di sini, kemudian harga mulai bergerak naik sampai lagi ke resisten di sekitar 380, harga bergerak turun lagi kembali ke support. Kalau mau melakukan pembelian, nah inilah saat-saat yang menurut saya cukup tepat untuk melakukan pembelian Care karena dia dekat support. Jadi begitu turun di bawah support 350, kita buru-buru cut loss. Nah, selanjutnya reward yang dijanjikan sampai ke 380 itu kan lumayan ya, ada sekitar 30 poin, hampir 10%. Jadi saya rasa ya reward to risk rasionya cukup bagus. Kenapa kita nggak coba? Selanjutnya saya punya BABP. Ini salah satu member dari grup yang ya sedang ramai diperbincangkan. Entah kenapa grup MNC itu belakangan ini marak diperbincangkan. Saya ya gimana ya, nggak terlalu senang juga karena kalau tiba-tiba ada pergerakan kayak gitu, itu sesuatu yang mencurigakan ya buat saya. Nggak terlalu tertarik, tapi saya akan bahas ini karena
Kalau dilihat sejak tanggal 8 Juni itu harga sempat naik tinggi, kemudian mulai turun sampai sekarang. Harga di tanggal 8 Juni itu closingnya ada di sekitar 368. Sekarang harga udah ada di sekitar 282. Udah turun 80 poin, saya kira udah banyak yang nyangkut ini ya. Pertama saya akan menunjukkan dulu beginilah cerita yang sebenarnya yang ada di Fibonacci. Kalau teman-teman sudah bisa menggunakan Fibonacci kan udah ketahuan kenapa dia bisa berhenti di sekitar angka di sini ya, 413 ini ya. Wow. 413 coy, 420-an lah ini ya kalau dilihat. Fibonacci-nya sih di 423,6 ini ada di atas ya. Nah, dia berhenti tepat di situ, kemudian dia mulai berbalik arah kembali ke level Fibonacci 261,8. Itu kan Fibonacci yang warna kuning, sedangkan saya tambahkan lagi satu Fibonacci warna biru. Di sini teman-teman akan melihat lagi bagaimana support dalam perjalanan turun BABP ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dia bergerak sampai ke level 38,2. Naik dikit, kemudian sekarang turun ke 50%, tertahan lagi dikit. Selanjutnya, dari pembacaan Fibonacci yang berwarna biru ini, pergerakannya masih akan turun sampai ke level 61,8 di harga 223 ya, 224, 222 atau bahkan 220, it's okay. Itulah target yang terlihat saat ini. Bahkan kalau kita mau sedikit lebih kejam, sebenarnya target untuk BABP ini bisa sampai ke level 78,6 di angka 161. Jauh, turun lebih dari 50% itu ya. Ya mau gimana, tapi itulah yang bisa saya baca dari level-level Fibonacci yang tampak di layar saya. Sehingga teman-teman yang udah keburu nyangkut, kalau masih bisa menyelamatkan diri saat ini, lebih baik selamatkan diri. Nanti ambil lagi di bawah. Kalau toh memang harganya akan bergerak naik, kita pasti akan dapat. Masih akan terbaca di chart bahwa harga masih bergerak naik. Kalaupun seperti ini dipancing-pancing dikit, besok dia hijauin gede, besok kemudian hijau. Makin banyak yang masuk, makin banyak yang panas, makin senanglah mereka melakukan penjebaan ya, itu jebakan Batman gitu. Jadi teman-teman sengaja dikasih hijau padahal ada yang lagi jualan gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya, tapi yang kita bisa baca adalah apa yang ada di chart. Kelihatannya ini BABP masih akan bergerak turun. Soal siapa yang menggerakkan turun itu bukan ranah kita, bukan bagian dari analisa. Yang kita jaga adalah bagaimana kita tetap bisa mempertahankan uang kita, jangan sampai terjebak di harga saham yang sedang turun. Saya kira itu analisa saya untuk hari ini. Nah, teman-teman yang mungkin masih punya saham yang ingin dibahas, langsung saja tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Semoga berguna, tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Salam cuan untuk kita semua.